Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dio Alif Utama dari SMA Negeri 1 Lalan. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang terhormat dan yang saya banggakan kepada seluruh panitia, penyelenggara dan teman-teman peserta LDBI 2020. Di sini, pada pagi hari ini kita telah mendapatkan sebuah mosi, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi mahasiswa baru hanya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Di sini kita telah mendapatkan informasi bahwa indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Di sini setelah beberapa argumentasi yang saya kumpulkan bahwa saya tidak setuju dengan mosi pada pagi hari ini. Kenapa? Saya di sini telah mengumpulkan beberapa pendapat saya mengenai atau argumentasi saya mengenai untuk menentang mosi pada pagi hari ini. Ini saya telah mendapatkan kurang lebih 4 argumentasi yang saya kumpulkan dari beberapa artikel yang saya cari. Itu yang pertama, dampaknya yaitu dapat melemahkan kesempatan seorang calon mahasiswa. Kenapa? Karena calon mahasiswa itu sangat menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang begitu tinggi. Berikutnya, yang saya dapatkan yaitu negara-negara dengan mahasiswa terbanyak di dunia berdasarkan QS World University Rankings pada tahun 2015 dan 2016 itu ditempati oleh Amerika Serikat, yang kedua ada Inggris, Perancis, Australia, dan Jerman. Ini adalah contoh-contoh dari negara maju yang mana mempunyai jumlah mahasiswa yang begitu banyak atau terbanyak di dunia. Di sini kita bisa ketahui bahwa faktor negara untuk maju dan berkembang itu didukung oleh sumber daya manusia. Di sini perguruan tinggi sangat membantu untuk membentuk suatu yang namanya sumber daya manusia menurut saya. Ketika ada sebagian mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sangat disayangkan karena mereka telah mengurangi untuk sebagai cikal bakal pembangunan negara tersebut. Yang kedua, itu ada faktor korupsi semakin bertambah. Kenapa? Data yang saya dapatkan, negara yang terbodoh atau tingkat pendidikan terendah, yaitu beberapa negara tersebut ialah yang pertama ada Somalia, yang kedua ada Sudan Selatan, Suriah, Yaman, Guinea-Bissau, dan Venezuela, dan Afghanistan. Ini saya dapatkan berdasarkan dari liputan6.com Jakarta. Negara-negara tersebut adalah merupakan negara dengan faktor korupsi tertinggi di dunia, yang berarti negara tersebut sudah menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru itu berdasarkan indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kebodohan sulit teratasi. Kenapa? Yang kita ketahui, pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting bagi suatu negara. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka dapat dibentuk bibit-bibit unggul yang bisa berkontribusi untuk memajukan suatu bangsa. Jadi, ketika semakin banyak di negara tersebut orang-orang terpelajar, maka bibit-bibit unggul di negara tersebut sangat semakin tinggi. Ya, ketika kita menerapkan sistem ini, sistem pada mosi ini, itu sangat memperkecil peluang mahasiswa, seorang calon mahasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga tingkat terpendidiknya seseorang itu sangat rendah, sehingga bibit-bibit di negara tersebut itu semakin merosot untuk meneruskan kemajuan bangsa tersebut. Dan yang selanjutnya di sini ada sulit mendapatkan pekerjaan atau bibit-bibit pengangguran. Di sini saya dapatkan artikel berdasarkan sumbernya dari kompas.com. Lulusan perguruan tinggi sedang mengalami dilema saat ini, sebab gelar ijazah perguruan tinggi yang didapat tidak menjamin suatu pekerjaan. Sulitnya lulusan universitas lokal memperoleh pekerjaan di negara tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Agustus 2014 di Indonesia ada 9,5% atau 688.000 orang total menganggur alumni perguruan tinggi. Di Indonesia saja dengan negara berkembang seperti itu masih saja mendapatkan pengangguran. Bagaimana dengan negara dengan tingkat mahasiswa yang begitu rendah? Mungkin penganggurannya akan lebih besar lagi. Yang kita tahu pada era 4.0 sekarang,
ini lebih diutamakan atau diprioritaskan lulusan dari universitas untuk melamar pekerjaan di suatu tempat, ya kan? Yang kita ketahui, jika suatu negara memiliki mahasiswa yang begitu dikit, mungkin penganggurannya sangat dapat dikecam. Karena mengapa? Dari pengangguran itulah suatu negara bisa dikatakan berkembang atau maju tidaknya. Dan di sini, jika suatu negara menerapkan sistem tersebut, saya rasa ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena yang kita ketahui, korupsi adalah, ini menurut Wikipedia, korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat yang melakukan cara tidak wajar atau menguntungkan dirinya sendiri, ya kan? Jadi negara korupsi ini pasti menggunakan sistem penerimaan mahasiswa baru seperti ini. Nah, ini sangatlah tidak efektif. Kenapa? Karena ini sangat sulit diperkirakan untuk merubah negara tersebut yang dinamakan dengan negara korupsi, ya kan? Nah, jadi dengan adanya lulusan atau dari universitas ini dapat membantu negara tersebut untuk mengurangi korupsi di negara tersebut. Nah, jika satu negara menggunakan prinsip ini, menggunakan suatu nilai integritas sekolah dan indeks kejujuran, maka yang paling akan terjadi sangat dominan bahwasanya negara tersebut sangat sedikit memiliki mahasiswa yang lulusan dari perguruan tinggi, ya kan? Kenapa? Karena ini menutup peluang sesosok seorang mahasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena dengan cara seperti ini pula, ini sangat tidak efektif, teman-teman. Kenapa tidak efektif? Karena di sini suatu universitas itu tidak mengukur dari kecerdasan seorang mahasiswanya, tapi melainkan kejujuran. Bagaimana kalian masuk ke perguruan tinggi tersebut, itu adalah orang yang bodoh, ya kan? Ini sangat tidak efektif menurut saya. Karena negara-negara maju dan negara berkembang ini tidak menggunakan prinsip seperti ini. Kenapa? Karena mereka lebih tahu mana yang lebih baiknya untuk menerima seorang mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.